Dan kita lihat totalitas apa yang sebenarnya yang disimpan dan disembunyikan di pabrik ini. Baik perizinannya, baik semuanya, kualifikasi perusahaan itu seperti apa, perizinan harus ada. Artinya ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Kenapa? Apakah di situ ada yang mereka sembunyikan dari sisi pajak kah? Dari penggunaan air bawah tanah? Kualifikasi perusahaan ini udah sekian, bukan ratusan ton lagi biasanya, Bu. Ribuan ton di sini, Bu. Kalau untuk perseorangan itu ada ini ya, menjadi Gedung ini berapa luasnya, berapa besarnya gedungnya? ada batasan. Dan di sini ada mesin giling Kapasitas dengan kapasitas 2.500 giling penggilingan. Sekali giling. Sekali giling sehari giling. Bisa mereka ini karena dua alat giling. Dan ini informasi dari dalam Mas, bukan dari saya, bukan saya yang dari pabrik ini juga. Orang yang udah keluar dan sebagainya. Nah, dan dari 2.500 ton itu kalau misalnya kadar pati 30%, misal dari ngambil 30% dari 2.500 ton itu menjadi 600 sampai 750 kg tapioka atau lebih. Kalau di musim panas, di saat bagus-bagusnya aci, ya bisa lebih, Bu. Dan kecurangan ini terlalu berlebihan, Bu, untuk kami petani. Dan ini sudah sekian, ini gunung es betul, Bu. Dan kesemena-menaan perusahaan ini sangat luar biasa, Bu. Dan maka kami minta secara khusus Bapak Kapolres dan dari pihak kejaksaan atensi hukumnya. Kalau memang tidak ada pendapatan dan mereka mengelabui negara, memberi pemerintah dari tapiokanya, produksinya, kita nggak tahu apa nilai biaya masuk untuk negara dari PPN PPH seperti apa. Ini kan negara punya hitungan semua itu, Bu. Kenapa kemarin saya tidak mau terlalu jauh berbicara di depan pansus? Ada di sini yang dua wakili siapa itu manajemennya. Kenapa? Karena saya menghargai semua pansus itu hadir di sini, Bu. Saya menghargai, saya nggak mau terlalu banyak berbicara. Ada apa ini? Sampai mereka harus menggunakan omongan dari luar yang tidak seharusnya, tidak semestinya. Ada apa? Lah ini kalau mereka merasa benar, maaf nih, Bu, merasa bersih, merasa tertib, ya untuk apa menggunakan itu? Jangan dengan orang-orang di luar, dengan apa? Nggak boleh takut, Bu. Izin Pak Kapolres, izin dari Bapak Kajari. Kami penasaran ada apa? Masalah penasaran, Bu. Setelah kami bilang, nggak tahu ya, pejabat pada penasaran semua, Bu. Ada apa? Artinya kami meminta secara khusus Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan semua yang ada Forkopimda yang ada di Lampung Timur secara khusus buat tim investigasi. Jangan tahu ini milik negara, ini tanah negara. Mereka mendirikan perusahaan di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada apa? Dan semua instrumen negara ada di sini semua. Melindungi aset negara. Kalau orang semena-mena, di mana pendapatan untuk negara, Bu? Apa pendapatan untuk pemerintah daerah? Ada apa? Sekian ratus biji, kita nggak tahu berapa biji dari penggunaan sumber air bawah tanah. Kita nggak tahu. Saya minta investigasi semua, Pak Sekda, izin Pak Sekda. Dia itu ada pendapat untuk negara. Kalau dia 100 meter, kalau 50 meter mungkin berapa nilai izinnya? Kalau dia 250 meter ke dalam penggunaan air bawah tanah, maka secara khusus Pak Kapolres dan Bapak dari Kejaksaan Negeri izin Pak Sekda, Ibu Ketua Dewan bentuk tim investigasi. Ada apa dengan perusahaan ini? Dan juga perusahaan yang ada sore ini, yang di Waibu. Ini satu manajemen, Bu. Supaya disampaikan Bapak waktu di situ Pak Aru itu satu manajemen. Ini yang dahulu tahun 98 mereka pendiriannya. Sebelum daerah otonomi baru Lampung Timur masih ke Lampung Tengah. Dari berkembangnya perusahaan ini, pemilik perusahaan ini beli PT Suri ini loh, Bu. Ya kalau mereka merasa bangkrut, mereka tidak mendapatkan pendapatan dari petani singkong, ya nggak mungkin bisa mampu membeli perusahaan sebesar itu, Bu. Nilai nominalnya besar. Yang investornya 3 negara. Yang tadinya perusahaan tersebut dari investor 3 negara. Kan luar biasa. Izin Pak Kapolres, itu yang dapat saya sampaikan dari penegak hukum. Saya minta secara khusus atensi untuk dibuat tim investigasi yang artinya berkoordinasi dengan tim pansus Provinsi Lampung. Dan saya sudah koordinasi dengan Pak Migdal Ilyas, Ketua Pansus. Dan kami selalu koordinasi. Siapa yang masih siapa yang membalik lo?
program kita kemarin keliling itu Bu ke 3 perusahaan, saya kasih informasi. Alhamdulillah Adinda, luar biasa progres Lampung Timur, saya apresiasi. Dan saya belum sempat aja Bu bikin statement media untuk mengapresiasi pemerintah daerah Lampung Timur, karena saya menyiapkan persiapan untuk hari ini. Jadi jangan sampai kita ini berbenturan, bukan masyarakat berbenturan dengan perusahaan ini. Karena yang kami juga perjuangkan untuk pendapatan negara, untuk pemerintah daerah. Kami cinta dengan daerah kami ini. Kami bangga, kami harus perjuangkan. Lah kalau ada orang-orang yang semena-mena di bumi tua Padang ini, kami tidak terima Bu. Ruh kami tidak menerima, kami menolak Bu. Semua kita menolak. Artinya ada hal-hal yang sifatnya ditutup-tutupi dari perusahaan ini. Beliau ini tidak akan pernah bisa bicara lebih Bu. Inilah satu bentuk kekonyolan pemerintah ditamui orang yang tidak kapasitas nih. Maaf Bu, Bapak sudah. Ibu-ibu, bapak-bapak semua ini pemerintah instrumen negara, nggak boleh dikendalikan oleh sekelumit bahasa kasarnya saya bilang kecoa Bu, nggak boleh. Negara ini hebat Bu, negara kita negara berdaulat. Dan itu saya tegaskan di Provinsi Lampung. Kok saya mau tegaskan kembali di sini? Karena permisinya ibu-ibu dan semuanya seolah-olah dilecehkan oleh pihak manajemen pabrik ini. Secara pribadi saya tidak terima, kami masyarakat tidak terima. Mereka ini orang tua kami Pak. Beliau-beliau ini orang abdi negara, abdi rakyat. Kok dilecehkan dengan cara seperti ini? Ditemui oleh kepala produksi. Mungkin itu saja Bu, izin Bu. Ini keprihatinan saya mendalam Bu. Saya cinta dengan Lampung Timur ini Bu. Ini kampung halaman kita Bu. Mau kemana kita Bu? Izin Pak Kapolres, itu yang dapat saya sampaikan keluhan hati nurani saya Pak Gandini. Program dari Bapak Kajari. Saya minta tolong buat tim investigasi untuk perusahaan ini. Ada apa? Mungkin itu